Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyati dengan NIM PO 71320420217 dari Ali Jenjang Angkatan 2020 kelas C, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Di sini saya akan memaparkan mengenai ragam bahasa dengan dosen pembimbing Ibu Sri Rahayu SPD MPD. Pentingnya bahasa. Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri atau individu. Manusia sangat membutuhkan manusia lain dalam menjalankan aktivitas. Salah satu contoh penggunaan bahasa yaitu komunikasi dengan orang lain. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Faktor lain yang menimbulkan ragam bahasa adalah situasi atau tingkat keresmian berbahasa. Kemudian ada pun macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, menurut cara berkomunikasi. Yang kedua, berdasarkan cara pandang penutur. Yang ketiga, berdasarkan pesan komunikasi. Kemudian menurut cara berkomunikasi dibagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Dan yang kedua, berdasarkan cara pandang penutur dibagi menjadi empat, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pesan komunikasi dibagi menjadi 5, yaitu ragam hukum, ragam politik, ragam sosial dan fungsional, ragam jurnalistik, dan ragam sastra. Selanjutnya ada pun definisi dari bahasa lisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah: yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi ruang dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Dan yang terakhir, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Kemudian definisi dari bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu: yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan yang tidak dapat langsung dikoreksi. Dan yang terakhir, hanya terbantu dengan tanda baca. Kemudian selanjutnya ada pun definisi dari bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa baku. Yang pertama, memiliki sifat kemantapan dinamis. Yang kedua, memiliki sifat kecendekiaan. Yang ketiga, keseragaman kaidah. Adapun fungsi bahasa baku. Yang pertama, fungsi pemersatu. Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai dengan situasi, yaitu ragam beku, ragam resmi, ragam konsultatif, ragam santai, ragam akrab. Adapun ciri-ciri ragam resmi. Yang pertama, bahasa Indonesia ragam baku. Yang kedua, penggunaan kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari makna ganda. Yang keempat, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan. Yang kelima, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga keobjektifan isi tulisan. Dan yang terakhir, adanya keselarasan dan keruntutan antar preposisi dan antar linea. Sekian pemaparan materi saya mengenai ragam bahasa.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.